Halo semuanya, selamat datang kembali di RF Channel on YouTube. Masih bersama dengan Ryan Filbert. Apa kabarnya kepada Anda semua? Dan di video kali ini kita akan kembali berbicara mengenai investasi saham. Dengan temanya adalah perusahaan yang layak investasi di awal tahun 2021. Dan ini adalah salah satu yang suka ditanyakan juga di WhatsApp bahwa Pak, saya ini pingin dapat yang namanya saham yang bagus untuk diinvestasikan. Ya, bagus itu kan sangat relatif. Oleh karena itulah kita perlu menanyakan lebih jauh, atau Anda perlu mengetahui kriterianya sehingga dikatakan bagus. Sehingga saya tidak berani menjawab. Pertama, saya berarti teridentifikasi merekomendasikan. Yang kedua, tanpa suatu studi yang jelas, maka Anda sedang ikut-ikutan. Itu yang tidak saya inginkan. Oleh karena itulah, video-video seperti ini yang akan selalu saya tayangkan. Dan bila Anda juga ingin bertanya kepada saya dan mengusulkan materi apa yang bagus untuk kita bahas, Anda bisa add WhatsApp saya sekarang di 0895 0708 0789. Sekali lagi 0895 0708 0789. Dan bila Anda berbicara mengenai layak investasi, maka ini adalah bagian dari belajar secara fundamental laporan keuangan atau fundamental analysis. Kenapa? Karena tanpa kita melihat fundamental dalam perusahaan tersebut, laporan keuangan, pendapatannya, labanya, hutangnya, ekuitasnya, maka Anda berarti sedang hanya berfokus kepada harga saat ini. Oleh karena itu, bila Anda ingin belajar mengenai analisa fundamental, Anda harus belajar laporan keuangan. Dan kalau Anda ingin berbicara mengenai analisa teknikal atau fokus kepada harga yang murah dan mahal, Anda bisa belajar analisa teknikal. Nah, buat Anda yang ingin belajar dan setiap bulan tim saya memiliki kelas yang bisa Anda ikuti, Anda bisa daftar sekarang juga untuk mengikuti kelas analisa fundamental dan juga teknikal dengan nama Fundamental Camp dan Trading Camp. Anda bisa hubungi tim saya di 0852 888 26187. Sekali lagi, untuk mengikuti kelas yang diadakan setiap bulan oleh tim saya, Anda bisa menghubungi tim saya di 0852 888 26187. Kita mulai sekarang. Tahun 2020 adalah tahun yang berat bagi usaha dan bisnis. Usaha perlu melakukan survival mode dan dipaksa keluar dari kondisi yang ada sebelumnya. Tapi show must go on. Apa penjelasannya sih, Ryan? Jadi gini, bila Anda tahu ketika Anda misalnya adalah sebuah rumah makan yang memang mengandalkan untuk dine-in, untuk makan di tempat. Coba bila sepanjang tahun 2020 dia biasa saja, oh ya sudahlah saya tahan saja, pandemi nggak akan lama, maka dia akan terus harus bayar. Bayar sewa tempat, bayar maintenance, bayar yang namanya karyawan. Kenapa? Karena kondisi survival mode atas pandemi ini harus segera disikapi. Misalnya dengan cara tidak lagi hanya mengandalkan yang namanya dine-in, tapi penjualan melalui online atau delivery home service. Itu yang perlu dilakukan untuk keluar dari kondisi existing atau kondisi sebelumnya atau kondisi saat itu yang tengah terjadi. Nah, itu dituntut pada setiap usaha. Kenapa? Karena show must go on. Tapi kalau misalnya ada sebuah perusahaan, bila ada sebuah bisnis yang dia tetap stay dengan kondisi yang sama, kita tidak akan pernah tahu kapan akan berakhir pandeminya. Yang kedua, bisa saja orang-orang ini sudah terbiasa dengan kejadian pandemi ini, sehingga misalnya gini, saya nggak mau lagi makan di mall lah. Kenapa? Ternyata enak juga makan di rumah. Saya bisa sambil pakai celana dalam, misal nggak perlu pakai baju, saya makan di rumah. Kan nggak mungkin kalau di mall nggak pakai celana, cuma pakai celana dalam doang, nggak pakai baju, disangka orang gila. Enak juga begini, yaudah saya sekarang makannya di rumah saja. Ada terjadi suatu perubahan gaya hidup. Dan akan terimpact kepada bisnis-bisnis yang tetap melakukan kondisi sebelumnya. Jadi Anda akan ditinggal karena keretanya sudah jalan. Itu maksud saya di sini. Jadi dapat kita simpulkan juga, perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia yang bisa kita investasikan sahamnya di tahun 2020 akan perlu tantangan dan juga perlu lebih selektif untuk kita pelajari secara kondisi keuangan dalam melewati tahun 2020 tersebut. Nah, masalahnya adalah bagaimana memilih saham yang bisa layak kita investasikan. Per video ini dibuat 722 perusahaan. Bagaimana carinya kalau mau dibuka laporan keuangannya satu persatu? Ya mungkin enak sih, situ ada yang nganggur, yang mungkin nggak kerja. Tapi kan setiap orang memiliki hak yang sama. Oleh karena itulah saya selalu mengedepankan konsep-konsep dalam melakukan screening saham. Kenapa?
Karena memang jelas ketika kita hanya menggunakan satu cara screening, bisa jadi terjadi blind spot. Kita pakai screening yang lain, akan ada blind spot tempat lain. Tapi kalau kita menggunakan beberapa screening, kita akan mendapatkan saham yang bagus. Kenapa? Karena sering tersebut. Jadi kita akan bahas pada video kali ini dengan menggunakan salah satu metode screening. Mari kita lanjut. Akhirnya, saya selalu menekankan bahwa perusahaan yang bagus adalah yang bisa mencetak laba. Jadi ini adalah bagian dari metode screening saya. Di kali ini, mari kita fokus bukan labanya, tapi yang labanya akhirnya hadir atau datang sampai ke kantong Anda, yaitu dividen. Mari kita fokus pada screening saham yang membagikan dividen di periode Oktober sampai dengan Maret 2021. Jadi kalau misalnya Anda nanti mengikuti dengan jeli, ada perusahaan yang memang membagikan dividen lebih daripada satu kali atas bukunya tahun berapa. Dan juga akhirnya kita tahu bahwa yang mana yang rajin membagikan dividen. Nah, ini adalah sesuatu laba yang jelas-jelas sampai ke kantong Anda. Tapi kita tetap harus melakukan rekap. Ternyata tidak mudah untuk bisa mengambil rekap itu, tapi Anda harus mengawal datanya. Di mana ada perusahaan yang tetap bagi dividen sampai dengan akhir tahun. Terdapat 26 perusahaan yang membagikan dividen dalam periode tersebut. Kita perlu mengapresiasi karena bisnisnya masih menguntungkan. Ya, meski ada catatan yang menarik, contoh kayak begini. Ini rugi, tapi tetap bagi. Anda lihat dong, bahwa di tahun 2019, contoh nih ya, ini adalah suatu contoh yang ekstrim sekali. Adalah dia rugi ya. Jadi dia di tahun 2018, 2019, dia rugi bersih, tapi dividen dibagi. Dan di 2019, dia rugi, dividen dibagi. Di 2017, dia labanya 10, yang dia bagi 36,5. Ini adalah contoh yang aneh gitu. Jadi kalau misalnya Anda mendapati membagi dividen, itu adalah kabar bagus. Tapi kalau ternyata nanti Anda cocokkan bahwa kondisi seperti ini, buat saya pribadi, ini tanda tanya. Gitu. Jadi ini harus menjadi catatan nih ketika Anda men-screening. Karena saya bilang, selalu ada blind spotnya. Nah, biasanya saya bukan mencari yang 1 tahunnya saja, tapi saya mencoba mencari konsistensi. Misal, selalu membagi dividen, melihat adanya pertumbuhan. Jadi saya bisa mengatakan payback period real daripada investasi saham saya pada saham tersebut. Kenapa? Contoh gini ya, ini adalah saham namanya adalah Unilever. Unilever dari 2007 sampai dengan 2020 bagi dividen. Jadi di 2020 kondisi yang sulit pun dia tetap bagi. Menurut saya tetap bagus. Kenapa? Karena susah. Dan untuk bisa terus membagikan dividen artinya harus selalu ada laba dong. Right? Yang contoh yang tadi sebelumnya yang saya nggak tahu nama sahamnya gitu, saya nggak masukkan namanya. Itu kayak apa? Kalau menurut saya itu aneh, anomali. Dan itu tentu tidak sehat. Misalnya gini, Anda nggak untung tapi Anda dimintain duit. Anda nggak untung dimintain duit. Dalam kondisi yang jelek, waduh, berarti Anda bisa tebak dong apa yang terjadi. Parah. Kenapa? Loh, waktu dalam keadaan kondisi lagi nggak kenapa-napa aja, dia rugi, berarti dalam keadaan kenapa-napa, Anda tebak, apakah mungkin dia untung? Mungkin, yes, kemungkinan selalu ada, tapi masuk akalnya semakin tidak ada masuk akalnya. Betul? Lebih masuk akal seperti yang ada di gambar, yaitu dia selalu bagi. Di 2020 pun ternyata dia bagi dividen. Ini adalah salah satu perusahaan yang sustainability-nya bagus, seperti itu. Nah, dengan saya berinvestasi pada saham-saham tersebut, mana yang payback dari pertumbuhan rata-ratanya bisa mengembalikan uang yang saya bayar atas saham tersebut dengan lebih cepat. Jadi yang pertama Anda bisa lihat, setelah Anda lihat yang namanya pembagian dividen, Anda bisa mencari yang namanya pertumbuhannya. Dia bagi dividen dari tahun ke tahun itu berapa persen sih? Setelah itu Anda bisa rata-rata. Di sini saya menggunakan average secara geometrik. Tidak menggunakan average normal, tapi secara average geometrik. Karena beberapa waktu terakhir saya lebih sering menggunakan average geometrik. Tujuannya sederhana, agar menjadi lebih konservatif. Karena hidup itu ya, Anda tinggal pilih mau lebih ngegas atau lebih ngerem. Tapi akhirnya dengan metode ini, ketika Anda mendapatkan suatu pertumbuhan dividen, Anda bisa mengecek pertumbuhannya. Contoh dari sini ke sini kan minus ya, berarti pertumbuhan negatif. Dari sini pertumbuhan negatif. Setelah itu dicari dengan geometrik average, maka didapat bahwa pertumbuhan dividen rata-rata setiap tahunnya adalah 3,9%. Kira-kira seperti itu. Jadi tahun depannya kurang lebih ya 87 ditambah 3,9. Bisa seperti itu versi pertama. Oke. Jadi
Kenapa perlu dividen? Karena dividen adalah yang satu-satunya yang jelas akan datang ke kantong Anda tanpa Anda jual sahamnya. Untung sih, tapi saya nggak pernah dapat. Kenapa? Nggak pernah dibagi dividennya. Iya, itu namanya untung happy saja. Sama kayak orang punya tanah, dia bilang begini, saya ini hebat loh, beli 10.000, sekarang harganya 1 juta. Kita tanya, buktinya? Itu 1 juta. Iya, bukti kamu ternyata kaya dari mana? Itu 1 juta percuma. Dengan kata-kata itu dia tidak bisa tinggal di hotel untuk tidur di hotel mewah, nggak bisa. Kenapa? Karena uang yang dia dapat tuh hanya ada di atas kertas saja, tapi tidak dia rasakan. Tapi beda dengan dividen. Dividen begitu, saya dibagi loh Unilever 87. Buktinya apa? Ini ada di rekening saya, bisa saya dagang, saya bisa jajanin sekarang. Beda kan? Jadi untung itu bagus. Yang kedua, dividen lebih bagus. Yang ketiga, apakah masuk akal antara keuntungan perusahaan dengan dividen yang dibagikan? Keempat, bagaimana pertumbuhannya selama ini? Clear ya? Mari kita lanjut. Nah, ketika Anda menggunakan salah satu cara parameter tersebut, di mana perusahaan yang kita concern adalah bukan labanya, tapi yang kita lihat adalah dividennya, maka lalu kita cari rata-ratanya, di mana dia harus membagikan dividen dalam satu kurun waktu tertentu. Misalnya di data yang ada di layar Anda adalah 2011 menjadi sampai dengan 2020 harus selalu membagikan dividen. Setelah itu Anda mencari rata-ratanya, pertumbuhan daripada dividen yang didapatkan atas perusahaan tersebut yang dibagikan kepada kita. Maka kita bisa mendapatkan contohnya adalah yang tertinggi ya. Ini untuk 20 yang tertinggi adalah contoh FIS. Itu kenaikan rata-rata adalah 25% setiap tahun. SKLT 25%, TGKA 21%, SCCO 20%, BBCA 19%, MTLA 18%, EKAT 18%. Berarti bila Anda rating dengan cara seperti ini menjadi suatu hal yang kita tahu bahwa perusahaan ini dividen growth-nya bagus dan selalu bagikan dividen. Kan dividen growth-nya bagus dan dia bagi dividen dalam kurun waktu yang lama. Berarti ini adalah salah satu contoh sesuatu yang berkelanjutan. Ingat, investasi itu adalah berkelanjutan. Nggak bisa Anda hari ini investasi, besok enggak, hari ini investasi, besok enggak. Bisa sih jadi, tapi nggak akan bagus-bagus banget. Sama seperti orang pingin badannya bagus, dia hari ini olahraga, besok libur, olahraga lagi. Itu nggak akan lebih bagus daripada orang yang melakukan olahraga walaupun sedikit, tapi setiap hari. Itu yang saya mau contohkan. Sehingga ini adalah 20 besar bila Anda melihat yang namanya dividend growth-nya dengan menggunakan metode yang tadi sudah saya ceritakan dengan contoh si Unilever. Saya tahu Anda tanya, Ryan, saya mau lihat dong contoh saham-saham yang lain. Boleh, Anda bisa akses di googl.my.id di DIVDES 20. Anda bisa cek pada kolom deskripsi. Dan Anda bisa otak-atik sendiri. Oke, nah bonus stage. Saya akan mencoba dengan pendekatan yang berbeda. Boleh ya? Nah, pendekatan berbeda yang saya lakukan adalah saya melanjutkan pengolahan datanya dari yang tadi. Misal, saya ambil adalah tahun 2020. Itu tentunya dibagikan dividen dong. Betul? Oke. Selanjutnya adalah saya cari growth rate-nya dong. Kan growth rate-nya juga ada. Tadi kan FIS 25% contohnya. Lalu setelah itu, saya coba asumsikan bahwa dari dividen yang terakhir, berarti kan tahun depan akan mengalami penambahan 25%. Tahun depannya mengalami penambahan 20%. Andaikan bisa 25% penambahan setiap tahun. Lalu saya mau bandingkan dengan harganya saat ini video saya buat. Ya, ini tanggal 18 Maret 2021. Saya ingin tahu sebenarnya kapan sih dengan uang 3.700 yang saya bayar pada saham FIS, misal, tidak rekomendasi, ingat, kata-katanya selalu sama, ini bukan rekomendasi, jangan bodoh, ini studi, ya kan? Ada yang komplain, oh kenapa pakai kata-kata yang kasar? Biar ingat. Jadi kalau nanti Anda pencet tombol FIS dan ternyata Anda rugi, bukan karena kata-kata Ryan, tapi karena Anda mencet tombolnya. Dan Anda analisa sendiri dengan kesadaran penuh. Karena apa? Ini studinya. Oke? Urusan nanti Anda mau untung dan rugi, saya kan tidak dapat apa-apa. Betul dong? Jadi jangan nanti Anda balik, saya rugi karena Ryan. Itu menyesatkan dan merugikan saya dan merugikan Anda kalau Anda lakukan dengan cara seperti itu. Oke, jadi contoh ya, 3.700. Lalu setelah itu, Anda coba lihat dong, berapa lama saham FIS ini bisa mengembalikan uang Anda 3.000 bila dividen
75 yang didapat, dan pertumbuhan dividennya 25% setiap tahun. Maka singkat cerita, ini sudah saya shortcut, kenapa masih lebar begini ya. Singkat cerita, baru kembali modal 2037. Wah, Ryan, lama sekali. Ya betul. Ryan, ada yang lebih cepat. Yang lebih cepat ini contohnya adalah dari SCCO. Tapi Ryan, apakah dengan metode ini mewakili? Bisa iya, bisa tidak. Pertama, kalau Anda menggunakan metode price to earning ratio, maka Anda mengambil earning per share. Ya kan? Earning per share itu berarti Anda harga saham dibagi dengan laba bersih per lembar saham. Earning per share kan adalah laba bersih per lembar saham. Harusnya akan menjadi lebih kecil daripada metode ini. Oh iya dong. Kecuali ya saham yang tadi tuh, yang lucu. Dia sahamnya rugi, tapi dia bagi dividen. Nah itu jadi lebih cepat gitu dengan metode. Tapi tentunya kan juga nggak sehat. Nggak ada laba masa dibagi, konyol juga kan begitu. Nah, ini adalah suatu menunjukkan. Pertama adalah, kalau asumsinya growth-nya bisa 25%. Mungkin Anda bilang, itu berat. Yang kedua, bisa juga kondisi di kedepannya adalah harganya turun. Coba kita asumsikan, kalau harganya turun 20%, maka yang semula Anda balik modal itu adalah dengan kondisi 42 tahun, maka Anda turun 20%. Kalau ternyata, andaikan asumsi growth-nya yang tetap. Kalau misalnya harganya terkoreksi 50%, maka yang terjadi adalah apa? Yang terjadi kondisi balik modalnya bisa lebih cepat lagi. Ini baru satu. Lalu Anda bisa cari lagi. Rata-rata kalau hitung dengan dividen, ini yang kembali, ini bahkan sampai dengan tahun 2045 ini tidak ada yang kembali. Seperti itu. Mengikuti daripada dividen. Tapi adalah beberapa nama-nama saham yang mungkin seperti nomor 6, SCCO, lalu Anda bisa lihat lagi nomor 9, ini dengan Eckhart gitu ya. Ini menjadi suatu good news. Kenapa? Karena dengan tanpa diapa-apain pun Anda confidence bahwa ini bisa balik. Satu. Yang kedua, bisa juga adalah ketika dia membagikan dividen di bulan tersebut, di tahun tersebut, Anda reinvest. Tentunya akan menjadi menambah jumlah akumulasi saham Anda. Berarti kembali modalnya akan lebih cepat lagi. Kalau ini kan Anda tiap tahun terima, Anda pakai. Tiap tahun terima, Anda pakai. Dan yang selanjutnya adalah, kalau saya asumsinya saya geser, saya bilang begini, ini kan pakai data 2020 Ryan. Bagaimana pakai data tahun 2021 dong? Nah, maka akan lebih cepat. Lihat deh, ini 2035 ya. Kalau di 2020 dia kembali di berapa? 2038. Benar gak? Jadi asumsi yang digunakannya itu kita juga harus bisa pilah-pilah. Apakah asumsi yang kita gunakan adalah dengan dividen tahun berapa? Ini adalah 2020, ini pakai dividen tahun 275, berarti 75 2020. Sorry, ini 2019 nih. Ini asumsi 2019. Nah, kalau 2019 ternyata lebih cepat. Kenapa? Alasannya sederhana. Karena di tahun 2020 dividen pada direm. Berarti kan turun dong. Iya, contoh Anda lihat aja Astra, BCA itu kan direm semua, Unilever direm semua. Untuk keluar laba ditahannya lebih besar. Dia mau agar yakin, agar pasti tidak kenapa-napa perusahaannya, dia mencadangkan uang di dalam perusahaan dengan lebih besar. Wajar dan bagus gitu. Tapi kalau Anda mengambil kondisinya bahwa ini kan akan pulih, maka akan terjadi seperti tahun 2019. Maka Anda bisa menggunakan asumsi 2019, yang mana salah satu juga yang akhirnya tadinya tidak achieve sampai dengan 2045, Adaro juga masuk. Gitu. Pak, kenapa lama banget? Iya, karena dividen. Dividen memang kecil. Apalagi dividennya ambil dan Anda buat jajan. Ini kan secara asumsi dari tahun 2021 sampai dengan 2035, ini uang dividen yang terima dijajanin terus. Ya jelas jadi lama. Yang namanya investasi itu kan harusnya digulung. Yang namanya terjadi faktor bola salju, snowball effect. Sehingga dengan kondisi Anda menjajankan terus dividennya, membuat Anda balik modalnya lama atas uang yang Anda investasikan pada saat itu. Tapi tetap saja, dengan Anda melihat seperti ini, Anda mendapatkan beberapa insight bahwa yang namanya growth daripada dividen itu juga bagus untuk Anda perhatikan. Dan ternyata bila tidak pernah dijual dan selalu dijajanin pun bisa balik modal. Apalagi kalau tidak Anda jajanin dan Anda investasikan kembali. Mungkin itu saja
dari video kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan Anda download sendiri untuk materinya. Dengan senang hati Anda bisa cek di googl.my.id div-20. Anda cek pada kolom deskripsi. Dan bila Anda ingin mengikuti kelas, di mana kelas ini adalah bagian daripada laporan keuangan, maka pasti masuknya sebagai fundamental camp. Anda mau mendaftar di tim saya, setiap bulan tim saya membuat kelas. Yang dibawakan kelas itu juga ada tim saya, biasa Mas Devin, dan juga saya yang ikut mengajar untuk bisa berbagi. Anda bisa daftar sekarang juga di 0852 882 6187. Bila Anda mendaftar sampai dengan tanggal 22 Maret 2021, Anda akan mendapatkan online course yang juga sangat baik, yaitu untuk belajar investasi bukan hanya di saham Indonesia, juga di Amerika, di US stock market. Nilai course-nya saja itu sebesar 3 juta rupiah. Jadi Anda bisa mengikuti trading camp dan fundamental camp secara live, dan juga Anda bisa mendapatkan online course yang sudah kita set up untuk Anda secara cuma-cuma. Kalau enggak, Anda harus bayar sebesar 3 juta rupiah. Anda bisa hubungi tim saya di 0852 882 6187, atau Anda bisa add WhatsApp saya kalau Anda mau berkenalan dan juga mau bertanya. Anda silakan hubungi saya di 0895 07 08 0789. Add WhatsApp saya sekarang 0895 07 08 0789. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Terima kasih Anda telah menyaksikan RF Channel, sumber informasi dan inspirasi kecerdasan finansial, bisnis, dan strategi investasi oleh Ryan Filbert dan tim. Untuk mengundang Ryan Filbert mengikuti seminar, kelas, dan pelatihan yang diadakan RF Team, maupun melakukan pemesanan buku-buku bestseller Ryan Filbert, silakan hubungi 089 50 70 80 789. 089 50 70 80 789 atau ke info@trenamento.co.id info@trenamento.co.id.